Shalom. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Saat ini kami sedang melakukan pengkajian terhadap pasien waham dengan menggunakan strategi pelaksanaan SP4. Saya Fiona Francine sebagai kameramen. Saya Riris Jatining Panglipur sebagai pasien. Saya Devi Varia Panggabean sebagai editor. Saya Lutfi Fabiola sebagai perawat. Selamat menyaksikan. Pagi Bu. Perkenalkan, saya perawat gadis yang akan merawat Ibu dari jam 8 sampai jam 12 siang nanti. Bolehkah suster tahu ini namanya Ibu siapa? Riris Jatining P. Ya. Biasanya Ibu lebih suka dipanggil apa? Panggil aja aku Mbak Riris. Mbak Riris ya. Mbak Riris, suster hari ini mau ngobrol-ngobrol sebentar nih sama Mbak Riris. Nanti waktunya 15 sampai 20 menit aja kok. Nanti tempatnya di sini aja. Apakah Mbak Riris mau? Oke, boleh suster. Nah, jadi ini suster mau tanya nih, gimana kabarnya Mbak Riris? Gimana tidurnya semalam? Apakah nyenyak? Tidur saya semalam nyenyak sus, perasaanku juga sekarang baik. Ya, bagus lah kalau Mbak Riris bisa tidur nyenyak ya. Wah, bagus ya Mbak Riris kalau misalnya tadi malam udah bisa tidur nyenyak. Nah, coba suster mau tanya, sekarang Mbak Riris ada di mana? Di rumah sakit lah suster, gitu aja suster nggak tahu. Oh iya, suster tahu. Coba kalau misalnya Mbak Riris sekarang di rumah sakit, coba Mbak Riris cerita gimana situasinya sekarang. Di sini banyak orang, ya suster, masa suster nggak lihat tuh loh suster, banyak orang. Nah, benar Mbak Riris, suster juga lihat kok kalau di sini banyak orang. Terus suster mau tanya ini, sekarang Mbak Riris tinggal di negara mana? Di negara Indonesia kan suster? Ya betul Mbak Riris, sekarang Mbak Riris tinggal di negara Indonesia. Berarti kalau Mbak Riris tinggal di negara Indonesia, coba deh, kan sekarang Mbak Riris juga lagi di rumah sakit tuh. Coba lihat di sekeliling Mbak Riris, itu kan teman-temannya Mbak Riris semua kan. Nah, berarti Mbak Riris sekarang tidak ada di negara di luar Indonesia. Nah, yang Mbak Riris takutkan FBI itu tidak ada Mbak Riris. Bener ya sus, ya juga sih. Lalu Mbak Riris kan kemarin suster udah ajarkan tuh cara minum obat. Coba deh suster mau dengar Mbak Riris coba sebutkan gimana yang diajarkan suster kemarin tentang cara minum obatnya. Aku harus lihat dulu namaku ada di label apa enggak. Terus habis itu obatnya diminum 3 kali sehari lewat mulut. Minumnya jam 8 pagi, jam 2 siang, sama jam 8 malam. Minumnya harus ditemani suster biar susternya tahu kalau aku udah minum obat sus. Nah itu bener banget Mbak Riris. Coba deh Mbak Riris coba sebutkan kalau misalnya Mbak Riris nggak minum obatnya, apa akibatnya coba? Ya kalau saya nggak minum obat, saya nggak sembuh-sembuh lah sus. Nah itu bener sekali Mbak Riris. Nah, coba kalau misalnya Mbak Riris kan udah tahu tuh cara minumnya, akibatnya apa buat Mbak Riris. Nah Mbak Riris udah rutin belum minum obatnya? Sudah dong sus, aku kan pinter, aku udah tulis di jadwal yang udah kita buat nih di sini nih. Sip, mantep Mbak Riris kalau gitu udah ngelakuin yang kemarin diajarin suster ya berarti. Nah kalau gitu coba deh suster mau tanya. Nah kan kemarin kalau suster lihat Mbak Riris kan masih jarang ya, mandinya belum rutin, terus belum berani mandi sendiri. Kalau suster boleh tahu tadi pagi udah mandi belum Mbak Riris? Udah dong suster, aku kan sekarang udah sering mandi. Aku mandi terus makan pagi bareng sama teman-teman. Sekarang udah gak takut lagi, udah sering mandi. Lihatin nih, udah bersih, udah cantik, udah wangi nih suster. Nah itu bagus Mbak Riris, itu tolong dipertahankan terus ya. Lalu selain itu apa aja nih yang udah Mbak Riris kerjakan? Aku udah bisa makan sendiri sus, nggak perlu ditunggu suster lagi. Wah hebat itu Mbak Riris.
Nah, sekarang suster mau mengajarkan hal baru nih ke Mbak Riris. Jadi hari ini suster mau mengajarkan kemampuan positif yang Mbak Riris punya. Nah, kemampuan positifnya apa sih? Nah, misal kayak Mbak Riris tuh suka menulis, suka menggambar, seperti itu. Nah, itu nanti hal yang kemampuan positif itu bisa dikembangkan dan dilakukan. Saya suka nulis, suster, nulis cerita. Nah, itu kan Mbak Riris punya kemampuan menulis cerita tuh untuk kemampuan positifnya. Itu nanti bisa dilakukan tiap harinya. Misal Mbak Riris punya buku, nah nanti bisa Mbak Riris tulis cerita apa yang Mbak Riris mau ceritakan di buku itu. Oh, oke deh, Sus. Nah, kegiatan itu bisa Mbak Riris lakukan. Misal Mbak Riris sebelum tidur nih, Mbak Riris mau nulis cerita, itu juga bisa. Atau pas waktu-waktu senggang Mbak Riris mau nulis cerita, di waktu kapan aja. Nah, nanti untuk kemampuan positif ini yang Mbak Riris suka menulis cerita bisa dimasukkan loh ke jadwal hariannya Mbak Riris. Oh, gitu ya, Sus. Kalau aku mau nulisnya siang hari setelah aku makan siang, boleh nggak, Sus? Tentu saja boleh Mbak Riris. Nanti misal kalau misalnya Mbak Riris mau nulis cerita satu cerita satu hari, itu juga bisa Mbak Riris, nanti bisa Mbak Riris kembangkan. Oh, gitu ya. Oke deh, Sus. Nah, tadi kan Mbak Riris sama suster sudah belajar, kita kan sudah ngobrol-ngobrol ya selama 15 menit tadi. Suster mau denger nih apa aja yang sudah kita pelajari hari ini, lalu kegiatan baru apa yang Mbak Riris bisa lakukan. Hari ini kita belajar tentang kemampuan yang aku punya, Sus. Aku kan bisa nulis cerita. Jadi setiap hari boleh aku nulis cerita gitu. Nah, kalau suster boleh tahu kapan aja nih Mbak Riris bisa nulis cerita? Aku bisa nulis cerita itu satu hari satu cerita, Sus. Bisa sebelum aku tidur atau enggak setelah aku makan gitu. Nah, itu apa Mbak Riris sudah bisa ya jelaskan dengan baik. Suster berharap kalau Mbak Riris nanti bisa mengerjakannya dengan rutin. Oke, Suster. Nanti suster mau lihat ya gimana perkembangan Mbak Riris menulis ceritanya. Oke deh, Sus. Oke, nanti kan sudah selesai untuk ngobrol-ngobrolnya. Nanti suster mau kembali lagi nanti sore, mau bawa obatnya Mbak Riris sama makannya Mbak Riris. Oke deh, Suster. Terima kasih ya, Sus. Sama-sama. Kalau gitu suster pamit dulu ya Mbak Riris. Dadah, Suster. Sama-sama.